Ketika terdapat diskor 3 yang keterlambatannya 90 hingga 120 hari itu termasuk kredit macet ya. Itu kemungkinan besar gagal ya pengajuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat menjalani aktivitasnya bagi yang bekerja untuk pinjol OJK ya, yang ilegal itu jika ada uang ya diminta negosiasi membayar pokok ya. Jadi jangan pusing-pusing. Saya tidak ingin ya teman-teman itu terlalu memikirkan mengenai masalah pinjaman online ya. Banyak hal-hal yang lain yang lebih penting yang kita pikirkan. Memang itu hutang, harus kita bertanggung jawab. Cuma lebih baik jika memang belum bisa membayar ya, lebih baiknya lagi kita fokus sama kegiatan kita saja dulu ya. Dan apapun aksi-aksi dari DC pinjaman online ya yang berbentuk pengancaman ya, jangan ditanggapi dulu untuk sementara. Oke. Di sini saya ingin membahas masalah slik OJK ya. Banyak dari teman-teman yang gagal bayar itu sudah beberapa ada yang mencoba mengecek sliknya ya di Otoritas Jasa Keuangan, bahwa ada yang beberapa yang sudah masuk slik OJK ya. Jadi saya ingatkan dulu ya, slik OJK itu bukan berarti ya setelah kita 90 hari gagal bayar, setelah itu data kita diserahkan, tidak ya. Jadi slik OJK ini tergantung dari penyedia layanan pinjaman online ya. Jika mereka rajin, rutin menyerahkan data-data debitur ya, maka dari awal kita mengajukan pinjol pun di saat pertama kali di Afrof ya, di ACC, mereka sudah terlebih dahulu menyerahkan ya data kita di slik OJK. Jadi bukan berarti setelah gagal bayar 90 hari baru diserahkan, tidak ya. Jadi memang pinjaman online yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau dari bank ya, atau bermitra dengan bank, bekerja sama dengan bank, itu ada kemungkinan ya data kita masuk ke slik OJK karena mereka punya wewenang untuk menyerahkan data tersebut di slik OJK ya. Kecuali pinjol ilegal itu memang tidak ada masuk slik ya, karena mereka ilegal. Nah di sini pinjol yang sudah masuk slik OJK, dari beberapa teman-teman yang gagal bayar itu ya sudah mengajukan atau sudah mengecek secara online atau datang langsung ke Otoritas Jasa Keuangan, itu ada di aplikasi Spinjam, SPayLater ya, itu sudah masuk di slik OJK. Nah yang kedua di Akulaku ini seringkali ya teman kita juga masuk slik OJK. Terus gagal bayar di pinjam online Kredipo juga masuk slik. Terus di Kredit Pintar, selanjutnya Indodana, EasyCash 36 kredi. Nah ini hasil dari teman-teman kita yang mengecek riwayat ya atau datanya di slik OJK. Nah jadi di sini ada Spinjam atau SPayLater, Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, Indodana, EasyCash 36 kredi. Jadi silakan teman-teman komentar bagaimana pengalamannya. Mungkin ada yang di antara ini saya tidak sebutkan ternyata sudah masuk ya. Ini sesuai dari teman-teman yang masuk. Tentu pengalaman seorang berbeda-beda, karena saya juga tidak mengetahui secara detail ya pinjol apa saja yang pasti masuk dan pinjol apa saja yang memang benar-benar tidak pasti masuk, karena kita tidak tahu ya pembaharuan kedepannya seperti apa. Jadi yang terpenting di sini nggak usah pusing masalah slik ya, masuk atau enggak itu nggak usah dipusingin ya. Yang terpenting di sini memang ya kita sudah usaha ya, kita sudah mencari kesana kesini biaya untuk menutupi pinjol, untuk membayar pinjol. Mungkin ada yang mencari dana talangan untuk menutupi pinjaman online hanya karena agar data di slik OJK-nya bagus ya, ternyata memang tidak membuahkan hasil ya. Ya mau diapain? Ya masuk ya sudah ya. Jika suatu hari nanti memerlukan atau ingin mengajukan di perusahaan pembiayaan ya, perbankan, atau mengajukan KPR ya, itu harus dikunjungi dulu pihak OJK-nya ya. Terlebih dahulu kunjungi dulu pihak penyedia layanannya ya. Kalian bayar dulu apa tunggakannya dari aplikasi apa, nanti setelah itu baru konfirmasikan ke OJK ya, di kantor terdekat di era kalian, tempat kalian tinggal ya, dikonfirmasikan bahwa kalian sudah membayar. Jadi seperti itu saja untuk sekarang ya. Mau bagaimana, jika belum bisa melunasi ya sudah ya, terserah mau masuk slik atau tidak ya, terserah, seperti itu ya. Itu kan bisa dibersihin nanti, dilunasi hutang yang tertunggak. Nah untuk mengecek slik OJK ini sangat mudah sekali, bisa dilakukan secara online ya maupun offline.
Untuk offline langsung saja ya, sediakan identitasnya ya, pergi dan kunjungi kantor OJK terdekat di tempat daerah kalian. Karena banyak dari beberapa teman-teman kita itu yang gagal bayar, mereka penasaran bagaimana sih riwayat slik saya ingin mengajukan di KUR ya atau di Mandiri. Tapi ini yang saya tidak bisa pastiin ya, sebenarnya ada yang gagal bayar ya, sudah lama tahunan, jumlahnya besar ya, itu tidak masuk di slik OJK. Misalnya satu pinjol yang sama, aku laku dengan aku laku, yang ini 2 juta, yang ini misalnya 500 ribu ya, yang 2 juta ini tidak masuk slik, yang 500 ribu ini masuk slik OJK, sehingga tidak bisa mengajukan di KUR tersebut ya. Tapi ada yang pinjaman 2 juta tidak masuk, dia berhasil diproses pengajuan pinjamannya di KUR BRI ya, berhasil. Nah, saya juga tidak tahu kemungkinan ya, kemungkinan penyedia layanan pinjaman online tersebut belum menginput ya, belum menginput data. Makanya jika teman-teman yang gagal bayar di pinjaman online yang cukup lama ya, mungkin sudah terdapat ya skor 5 ya, yang sangat buruk. Itu kan ada 5 skor dia, skor 1 sampai skor 5 kolektibilitas ya. Jadi mungkin didapat skor 5, misalnya kalian sudah ngecek tetapi tidak ada ya, tidak masuk, itu bisa saja datanya belum diinput oleh penyedia layanan pinjaman online atau di OJK-nya sendiri ya. Jadi tetap cek secara berkala, mungkin ya sebulan sekali atau 2 kali ya bisa dicek jika kalian memang ingin mengajukan di perbankan. Karena memang ya persyaratan yang diperbankan itu memang ketika terdapat di skor 3 yang keterlambatannya 90 hingga 120 hari, itu termasuk kredit macet ya, itu kemungkinan besar gagal ya pengajuannya. Karena apa? Karena banyak dari teman-teman kita yang coba gagal di skor 3, apalagi skor 5 ya kan. Jadi yang terpenting di sini fokus sama kegiatan pribadinya ya. Saya berharap semoga teman-teman tidak terlalu pusing ya mengenai pinjaman online. Jangan dijadikan masalah yang sangat besar ya sampai mengganggu aktivitasnya. Fokus ke kerjanya, jika ada uang minta negosiasi, bayar pokoknya saja. Jika kedepannya ingin mengajukan kredit rumah atau di perusahaan pembiayaan yang lainnya ya, mau nggak mau harus bersihkan dulu datanya dengan membayar tunggakan apa, itu bisa dicek di kantor OJK ya, apa yang tertunggak tersebut. Nah, jadi seperti itu, jangan pusing-pusing ya. Oke, jadi itu saja yang saya informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.